Halo, kembali lagi di course Bangun E-commerce dari Nol. Hari ini kita akan masuk ke materi keempat kita, yang dimana kemarin kita udah belajar mengenai konsep dari microservices dan kita juga compare juga nih data dari microservices dan juga monolith service. Jadi di sini kita akan masuk ke materi kita yang dimana kita akan coba breakdown dari e-commerce yang kita akan coba bangun menjadi high level sistem desainnya kayak gimana. Jadi mungkin kita di sini awalnya kita akan coba dulu pakai konsep dari monolith service, yang mana kita akan nanti memecah-mecah lagi menjadi multiple services. Jadi kita akan coba bangun bareng-bareng sama teman-teman, kita akan coba desain dari nol. Mungkin sebelum kita untuk mencoba bikin sistem desain secara langsung, kita akan coba dapetin konsep dulu nih yang sama terkait dengan sistem desain. Sistem desainnya apa sih? Jadi sistem desainnya adalah suatu blueprint untuk menggambarkan dari sistem arsitektur kita, komponen ada apa aja, modul ada apa aja, jadi kita juga mempunyai gambaran yang jelas apa apa sistem atau aplikasi yang mau kita bangun. Dan kenapa ini penting untuk kita bikin sebelum kita mulai masuk dalam coding. Jadi sebelum kita masuk dalam code atau membuat aplikasinya, hal yang paling penting adalah kita harus tahu dulu apa yang mau kita buat. Jadi kita perlu mendesain mulai dari high level dulu, nanti kita baru akan masuk ke dalam low level yang lebih detail lagi. Jadi dari high level ini mungkin gambaran secara luas bagaimana nanti aplikasi kita akan dibuat. Fitur apa aja ada di dalamnya, dan bagaimana cara kita untuk menghandle dari aplikasi ini. Dan di aplikasi dari sistem desain itu ada dua bagian. Yang pertama adalah functional requirement, itu adalah key fitur dari aplikasi kita. Di aplikasi kita itu bisa ngapain aja, misalnya ada fitur A, fitur B, dan fitur C, itu fungsinya ada apa aja, kita harus jelasin dengan detail. Dengan ini kita juga lebih gampang lagi nih untuk implementasikannya atau membuat fitur kita menjadi live dan bisa digunakan dengan user. Ini merupakan step yang sangat penting, jadi mulai dari development, kita juga perlu tahu nih kita perlu develop apa, functional requirement kayak gimana, dan juga ada namanya itu non-functional requirement. Kita juga perlu dokumentasi, nanti proses untuk skala pengembangannya kayak gimana, dari proses safety juga kayak gimana. Ini juga bisa mempermudah kita dalam proses development nanti. Nah, di sini aku mau coba langsung aja kayak desain bareng sama teman-teman. Jadi kita akan mencoba membuat sistem desain secara sama-sama dan ini aku akan menggunakan Excalidraw. Nah, di sini kita udah masuk dalam Excalidraw. Di sini kita akan coba untuk membuat satu sistem desain namanya itu adalah e-commerce. Kita sebut aja dengan e-commerce FC. Tadi saya sudah sempat mention kita ada perlu membuat dua requirements. Yang pertama adalah functional requirements. Ini cukup jelas. Saya lebih besarin lagi. Nah, di sini functional commerce-nya ada apa aja. Jadi kita coba brainstorming bareng-bareng nih untuk di e-commerce mungkin the most common things-nya ada apa sih yang kita perlukan di dalam satu e-commerce. Kita mulai dari user authentication dulu. Di mana kita butuh ketika teman-teman untuk mengakses suatu e-commerce pasti ada kayak login ataupun daftar akun. Nah, kita juga mungkin perlu untuk membuat itu di hal pertama kita adalah user authentication dan profile management. Yang kedua setelah user, kita bisa discovery produk kita bisa melihat nih di e-commerce kita ada menjual produk apa aja, jadi kita mungkin bisa masuk ke produk katalog. Nah, produk katalog juga ada banyak banget produk, jadi kita juga mungkin bisa expand dari functionality kita, nanti kalau itu kita juga perlu meng-consider juga dari experience user kita ketika menggunakan aplikasi yang kita buat. Contohnya di produk katalog mungkin ada kayak 1.000 katalog ataupun jutaan katalog dan gimana kita juga bisa mempermudah user kita dengan menyediakan suatu fitur namanya adalah search by product. Ini kita sana ada dua basic functional requirement, user authentication dan profile management. Ini lebih manage untuk masalah-masalah akun dari suatu aplikasi kita. Yang kedua ada produk katalog dan juga provide juga terkait dengan search functionality. Dan setelah itu, setelah user berhasil login di aplikasi kita, dia berhasil untuk melihat produk katalog, mungkin next functional requirement itu adalah shopping cart. Jadi user bisa berbelanja di e-commerce kita karena tujuan utama dari e-commerce adalah menyediakan jasa untuk user bisa menjual belikan produknya dan check out prosesnya. Mungkin setelah ini kita juga perlu membuat the most basic requirement itu adalah payment processing ya dan order management. Jadi untuk sementara mungkin di awal-awal
Ini kita mungkin mendesain sistem desainnya menjadi 4 functional requirement saja. Yang pertama kita ada user authentication dan profile management. Yang kedua ada product catalog dan search functionality. Yang ketiga ada shopping cart dan checkout process. Yang terakhir ada payment processing dan order management. Saya rasa dengan 4 ini sudah cukup untuk mencakup kebutuhan basic dari suatu e-commerce. Nanti ke depannya e-commerce ini akan bisa berkembang terus dalam perkembangan skala kita ketika aplikasi kita sudah rilis dan bisa digunakan oleh user, itu bisa kita terus kembangkan lagi. Dengan kebutuhan yang kita dari hasil aplikasi kita dan feedback dari user, kita bisa kembangkan lagi terkait dengan functional requirements dan juga non-fungsionalnya juga. Nah, kita udah sempat tadi mention juga terkait non-fungsional, kita akan masuk dalam non-functional requirements juga. Ini tidak kalah penting dengan dari requirements fungsionalnya juga, kita perlu banget considering dengan bagian non-functional requirements. Dimana ini juga kan bisa impact secara langsung kepada aplikasi kita sih. Sama juga ketika kita mengembangkan aplikasi kita menjadi dalam skala yang lebih besar, ini perlu kita consider dari awal. Yang pertama mungkin kita bisa bahas mengenai scalability. Nah, kita perlu consider juga nih dari awal kita ngebangun suatu aplikasi, kita perlu maintain juga gimana cara kita untuk handle high traffic. Jadi pasti kita tujuannya kita ngebangun aplikasi kita dengan harapan aplikasi kita akan berkembang secara pesat. Nah, bagaimana cara kita untuk menghandle high traffic sebelum aplikasi kita overload ataupun user kita udah terlalu banyak. Ya misalnya kalau paling common di e-commerce itu ada sebutannya adalah flash sales. Kita akan bahas lebih detail. Kedua, mungkin kita bisa juga untuk considering bagian terkait dengan reliability dan fault tolerance. Jadi di sini kita juga perlu consider bagaimana apa yang perlu kita lakukan apabila ada proses yang tidak valid atau terjadi something error di sistem kita, bagaimana cara kita mengatasinya untuk mencegah sistem kita menjadi tidak bisa diakses. Kita harus prevent itu sistem kita down, yang mana itu akan melindungi juga ke bad user experience. Jadi kita ketika mau aplikasi, kita harus mengkonsiderkan juga untuk memprioritaskan dari pengalaman ketika menggunakan aplikasi kita. User experience itu adalah yang paling penting. Contoh kayak kita sekarang kita menggunakan banyak banget teknologi, dan yang mungkin teman-teman juga paling sadar juga lah, yang paling kita membuat nyaman dari suatu aplikasi adalah ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, kita dipermudahkan dan kita juga merasa experience-nya lebih oke dibanding aplikasi yang lain. Nah, makanya dari itu kita membangun aplikasi, kita harus maintain juga dari experience tersebut. How to prevent, mungkin aku sebutnya dari, single point of failure, atau sebenarnya SPOF, single point of failure. Nah, jadi maksud dari single point of failure ini, jadi ketika ada satu poin yang gagal, kita akan prevent ini untuk mencegah sistem kita menjadi tidak bisa diakses sama sekali. Nanti di sini kita juga akan breakdown masing-masing dari kita fiturnya ada apa aja sih, dan apabila ada masalah di fitur A, bagaimana cara kita mengatasinya, apa fallback-nya, gimana kita prevent ini untuk mencegah sistemnya down, apa yang akan kita tampilkan di user, ini juga kita perlu consider dari awal. Next-nya mungkin kita bisa consider juga terkait dengan performance. Di sini kita perlu maintain low latency dan resource efficiency sih paling. Ini juga terkaitan dengan user experience tadi. Jadi bagaimana kita mencoba desain sistem kita itu selalu maintain the low latency dan juga kita perlu efisien dalam menggunakan resource kita. Jadi karena kita, berhubungan dengan resource ini juga low latency ini sangat berpengaruh penting juga kepada user experience. Jadi ketika menggunakan resource kita perlu consider juga nih, apa resource ini kita benar-benar kita butuhkan prosesnya. Jadi kita perlu meneliminasi proses-proses yang tidak dibutuhkan untuk mengurangi juga proses time yang kita butuhkan dalam mengolah skala data atau memperdapatkan satu data. Jadi di sini mungkin kita perlu desain-desain juga nih ketika mau membuat satu aplikasi kita desain dari awal. Maksimum latensi yang kita butuhkan dalam satu API itu berapa lama, dan apabila lebih dari itu kita harus cancel, dan kita harus perlu cari tahu gimana cara improve-nya supaya kita tetap maintain the low latency. Jadi kita harus prevent juga semakin berkembang aplikasi kita, maka latensi akan semakin meningkat, bagaimana cara kita tetap maintain, walaupun fiturnya makin banyak, tapi kita tetap maintain juga tetap dalam latensi yang sangat kecil. Yang terakhir mungkin kita lebih fokus dalam masalah security. Security mungkin hal yang paling krusial, jadi apabila terjadi masalah kayak security tidak baik, juga bisa sangat-sangat mempengaruhi dari user experience kita. Jadi ketika user menggunakan aplikasi kita dan aplikasi kita terbukti tidak aman, mungkin user tidak akan menggunakan aplikasi kita lagi. Nah, dari sana kita perlu consider dari awal gimana cara kita ngebangun aplikasi ini dengan safety
dan security yang baik dan memberikan suatu rasa keamanan ketika user menggunakan aplikasi kita. Apalagi di e-commerce kita akan banyak menggunakan data-data PII, contohnya seperti alamat detail user, nomor HP, email, nama, ataupun juga pembayaran seperti kartu kredit dan lain-lainnya juga. Di sana kita perlu consider gimana cara kita untuk ngebangun suatu aplikasi yang safe, yang bisa membuat user kita nyaman dan merasa aman juga ketika menggunakan aplikasi tanpa takut datanya akan bocor atau dipersalahgunakan oleh pihak manapun. Ini mungkin secure transactions, dan user authentication. Oke, mungkin untuk sekarang untuk dari fungsionalnya ada 4 dan juga non-fungsional juga ada 4. Dan ini akan terus selalu berkembang semenjak tergantung dengan perkembangan aplikasi kita juga. Untuk sekarang kita mungkin secara contoh kita akan bikin ada 4 ini dulu aja. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam sistem desain untuk menggambarkan bagaimana tampilan dari e-commerce itu secara high level sistem design. Nanti kita akan breakdown lagi untuk lebih detail untuk mencakup semua fungsional requirements dan juga non-functional requirements kita. Ya, mungkin di sini aku akan gambarkan dulu. Ini contohnya di sini ada client, kemudian ada user, usernya bisa dari web, bisa dari mobile, dan mana-mana pun. Kita akan buat jadi ada multiple user. Ini mungkin seperti ini ya, gambaran dari adalah multiple user. Ini adalah gambaran kasar dari aplikasi yang akan kita bangun. Dari sini kita akan membuat tanda panah, yang dimana akan masuk ke aplikasi kita. Contohnya di sini kita akan buat dengan namanya e-commerce FC ya. Nah, ketika masuk ke sini, kita juga udah buat tadi non-functional requirements-nya gimana cara kita handle high traffic. Salah satu mungkin yang paling common yang teman-teman juga udah aware, mungkin kita sebut dengan load balancer. Nah, kita juga bisa implement di sini. Jadi dari gambaran awal kita udah tahu nih kita perlu menggunakan load balancer ini untuk mendistribute request yang masuk ke service kita terbagi menjadi suatu yang semua yang rata. Load balancer. Ini. Jadi let's say kita di sini ada multiple instance di service kita. Jadi usernya ada banyak, kita juga mempunyai multiple instance untuk handle semua traffic-traffic yang masuk ke service kita. Nah, fungsi dari load balancer ini mereka akan mendistribute secara adil atau merata request yang masuk dari klien ke multiple instance kita. Nah, di sini karena kita masih menggunakan monolith services, jadi di sini di dalam e-commerce apps ini ada apa aja sih? Jadi kita akan jelasin secara sini adalah functional requirements yang kita punya. Ini kita ada, user authentication, user and profile management, ini kita juga ada product and search, kita juga punya shopping cart, checkout, ini juga punya payment processing, payment and order management. Saya hapus aja biar lebih jelas gambarnya. Ini kita juga punya resource, contohnya mungkin kita bikin simpennya seperti ada database di sini. Secara gambaran kasar terkait untuk monolith dari high level system design yang kita e-commerce yang kita mau bangun adalah seperti ini. Jadi di mana ada klien, ada multiple klien, di sini ada load balancer yang akan connect ke multiple instance kita. Dia akan mendistribute semua request secara merata ke service kita. Service kita akan mempunyai beberapa requirements atau functional requirements yang kita punyain bisa dipakai oleh user. Dan mereka juga kita punya connect ke suatu resource yang mungkin kita sampai di sini menggunakan database. Dari sini kita akan coba lagi untuk breakdown menjadi multiple services, menjadi microservice yang mempunyai fungsi yang lebih spesifik supaya lebih mudah untuk di-maintain dan dikembangkan di kemudian harinya. Dan dari sini kita juga bisa mulai untuk brainstorm bareng-bareng juga nih apa yang bisa kembangkan lagi mengenai non-functional requirements. Bagaimana cara kita untuk maintain sistem kita untuk aman dan juga bisa dikembangkan dengan lebih mudah. Mungkin untuk masalah high level design kita bisa cukup sampai sini aja. Nanti ke depannya kita akan mulai breakdown lagi menjadi microservices dan kita juga coba untuk kembangkan lagi dari fungsionalnya bagaimana cara kita untuk menghandle 4 bagian ini supaya lebih detail lagi. Kita coba jelaskan gimana cara kita to handle high traffic secara lebih detail ketika kita udah memecah-mecah menjadi microservices, dari fallback-nya juga, dari fault tolerance gimana cara kita menghandle itu, dari performance dan security juga. Nanti kita juga akan bikin satu dokumen untuk membuat suatu gambaran detail. Jadi ketika kita membangun suatu aplikasi, kita punya satu documentation yang menjelaskan dari aplikasi ini mempunyai fitur apa aja, use case-nya apa aja, dan bagaimana cara kita maintain use case ini udah terjaga dengan baik. Baik itu dari reliability-nya, performance-nya, dan security-nya juga. Jadi untuk di next session kita akan jelaskan untuk bagian memecah ini menjadi microservices. Mungkin di materinya cukup sampai sekian, nanti kita akan ketemu lagi di materi berikutnya.
Terima kasih.